belakang ke depan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amin. Jemaah Maghrib rahimakumullah, apa kabar? Alhamdulillah, masih Allah sempatkan kita untuk mengisi waktu guna bersyukur kepada Allah. 168 jam dalam sepekan Allah berikan waktu kepada kita. Berapa? 168 jam. Kalau tiap hari kita ngaji 1 jam, berarti cuman berapa? 7 jam. 7 jam dibanding 168. Banyak apa dikit? Sangat sedikit. Apalagi ngaji cuman sepekan sekali, 1 jam. Istilahnya aqallu minal qalil, sedikit di antara yang paling sedikit. Sudah begitu bilang ngaji mulu, padahal ngaji cuma 1 jam sepekan. Ngaji mulu, kali-kali dong jalan-jalan, refreshing. Begitulah 168 waktu yang Allah berikan, tapi sedikit sekali yang kita manfaatkan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka seriuslah kita untuk menuntut ilmu, duduk, mendengar Quran dibacakan, hadis Nabi disampaikan. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kalau sakit, gak bisa lagi ngaji. Apalagi meninggal, sudah tamat riwayatnya. Mumpung hidup.
Babul islah bainan nas, bab tentang mendamaikan di antara manusia. Menunjukkan namanya manusia pasti ada perselisihan. Maka bila terjadi perselisihan tidak dibiarkan tapi segera didamaikan. Surat An-Nisa ayat 128, wasulhu khair, damai itu baik. Kalau ditangkap polisi, damai itu indah. Boleh apa enggak? Tergantung. Apa maksudnya damai? Kalau maksudnya nyogok, ya haram, enggak boleh. Tapi kalau maksudnya minta maaf, tidak lewat. Alhamdulillah, karena polisinya udah ngaji misalnya. Kelengkapan ayatnya, wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha wasulhu khair. Nah, itu kalimat yang dipotong. Wa uhdiratil anfusus suh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz, durhaka kepada suaminya, atau sikap tidak acuh dari suaminya, karena udah lanjut usianya, suaminya sudah enggak selera. Gitu. Kambing jantan aja gitu, kalau ngelihat betina udah tua enggak mau deket. Kambing deh. Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Umumnya manusia itu bakhil, pelit. Dalam harta, dalam waktu, dalam apa saja. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap tak acuh, berarti nusyuz ada dari pihak istri, nusyuz ada dari pihak suami. Nusyuz itu artinya durhaka. Maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui yang kamu kerjakan. Bila seorang istri mengetahui suaminya merasa lebih tinggi darinya dan berpaling darinya, tadi lihat istrinya udah nggak selera lagi. Emang makanan apa selera? Maka tidak ada dosa atas mereka berdua untuk berdamai dengan dasar kerelaan keduanya terkait dengan pengambilan jatah bermalam dan nafkah. Karena istrinya sudah lanjut, enggak digilir lagi. Nafkahnya juga dikurangi. Berdamai itu lebih baik dan lebih utama, walaupun jiwa manusia ditabiatkan atas kekikiran dan kebakhilan. Seolah-olah kebakhilan melingkupinya dan tidak bisa terpisah darinya. Tidak boleh tidak, namanya orang pasti bakhil. Semoga Allah
menyembuhkan kita dari sifat bakhil. Karena bakhil itulah yang menyebabkan hancurnya umat sebelum kita. Bila kalian memperlakukan istri-istri kalian dengan baik dan kalian takut kepada Allah terhadap mereka, maka Allah mengetahui apa yang kamu lakukan terkait dengan hal itu dan yang lainnya. Kalau tetap dia diperlakukan baik, Allah tahu, artinya Allah pasti akan membalasnya. Tidak ada sesuatu yang samar bagi Allah dan dia akan membalas kalian atasnya. Dan ini para ulama menceritakan kasus tentang Saudah binti Zam'ah. Sebab Nabi SAW istrinya tidak semuanya muda, ada yang muda, ada juga yang tua. Misalnya udah umur 30 dia nikah sama istri umurnya 47. Jadi bedanya berapa tahun? 17. Maka dipanggil istri muda tapi umurnya tua. Berarti istri tua apa istri muda? Di dalam kitab Sahihain disebutkan melalui hadis Hisham ibnu Urwah dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan ketika usia Saudah binti Zam'ah sudah lanjut, dia menghadiahkan hari gilirannya kepada Aisyah. Harusnya giliran buat Saudah, tapi Saudah bilang enggak usah datang. Datangnya ke Aisyah saja. Sejak saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggilir Aisyah selama 2 hari. 1 hari milik Aisyah, 1 hari lagi milik Saudah. Misalnya istrinya 9, sini semalam. Begitu giliran Aisyah 2 malam. Enggak adil dong kalau begitu. Iya, enggak adil. Tetapi kalau setuju, nah itu, sama-sama setuju, boleh. Daripada dicerai, Saudah, ya sudah, tetap jadi istri Nabi. Sebab istri Nabi di dunia akan menjadi istrinya di surga. Semoga kita masuk surga semua. Nah, itu dikatakan wasulhu khair, damai itu indah. Dalil yang ketiga, surat Al-Anfal ayat yang pertama. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Maka takutlah kamu kepada Allah dan damaikanlah di antara kamu. Ya'murullahu ibadahu bittaqwahu. Allah menyuruh hamba-hambanya agar bertakwa kepadanya. Wa ayuslihu ma yaqa'a bainahum min khisamin bil mawaddati wa adami tanazuhi wa khifdil janahi lil mu'minin. Dan Allah memerintahkan agar kita mendamaikan apa yang terjadi di antara mereka berupa perselisihan dengan kasih sayang dan merendahkan sayap terhadap kaum mukminin. Merendahkan sayap artinya tawadhu, rendah hati kepada sesama muslim.
Surat Al-Anfal ayat yang pertama. Kelengkapan ayatnya, yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Al-Anfal artinya rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Sahabat-sahabatmu, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepadamu tentang harta rampasan saat perang Badar. Bagaimana kamu akan membaginya kepada mereka? Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya harta rampasan itu adalah urusan Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah yang akan membaginya menurut perintah Rabb-Nya. Takutlah kalian akan siksa Allah dan janganlah berani berbuat maksiat kepadanya. Jadi sahabat Nabi dapat pendidikan dari Nabi. Saja kalau udah ngelihat harta, mulai nanya, gimana nih harta? Waspadalah dengan harta, menyilaukan. Waspadalah dengan harta. Umumnya manusia rakus. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sesungguhnya kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Perbaikilah hubungan di antara kalian. Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian orang-orang yang beriman. Karena sesungguhnya keimanan akan membawa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Bukti orang itu beriman, dia sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Dengar dan taat, itu bukti orang yang beriman. Seperti Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Nabi ingin dakwahi Raja Persia Kisra. Suruh Ali biasanya untuk menulis surat, sampaikan. Perjalanan panjang dari Madinah ke Persia. Anterin. Berangkat. Bukan bagaimana, kan jauh. Ini orang pemalas. Saya nggak ngerti bahasanya, nanti di sana ketemu siapa? Nggak ada. Itu dia. Sami'na wa ata'na. Jadi kalau antum baca Quran, baca hadis, ada perintah, jalanin. Disuruh sodako. Sudah sodako, jangan duit dari mana. Itu. Kamu nanya. Itu para sahabat jadi kuli panggul. Jadi kuli panggul, gotong-gotong di pasar. Dapat upah, iya upahnya buat sedekah. Bukan nanya duit dari mana. Begitu para sahabat. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi berangkat. Naik kuda sendirian. Padahal di negeri itu dia nggak ngerti bahasanya. Sampai dengar berita itu Kisra
akan ada tamu dari Madinah. Disiapin untuk menyambut tamu dari luar negeri. Pengawal siap. Abdullah bin Hudzafah datang jalan dengan tegap, dengan pakaian yang sangat sederhana. Orang Arab tuh pakaiannya sederhana. Sampai sekarang pakaiannya udah kain putih aja. Sampai pun Raja Salman ya pakai gamis putih. Nggak kayak kita, warna-warni pakaiannya. Makin banyak warnanya berarti makin kaya. Di sana enggak. Abdullah bin Hudzafah datang. Kata pengawal, sini suratnya. Itu saya anterin ke raja. Enggak. Nabiku menyuruhku untuk menyampaikan langsung kepada rajamu. Enggak mau dibantuin. Karena Nabi suruh sampaikan kepada raja, sampaikan, bukan dititipin. Kita kadang suruh nganterin, nggak ketemu orangnya, udah saya titipin sama tetangganya, nggak ketemu orangnya. Itu kalau kita disuruh anterin sama Pak Ahmad, temuin Pak Ahmad. Udah saya titipin sama istrinya, masa iya? Nggak boleh, sama orangnya, tanggung jawab. Raja Kisra nggak bisa baca, maka penerjemahnya suruh bacain. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra, pembesar negeri Persia. Langsung panas, marah itu Raja Kisra. Direbut suratnya, disobek-sobek. Beraninya orang ini menyebut namanya sebelum namaku. Karena kalau kita nulis surat disebut nama orang yang dikasih kepada yang terhormat Bapak ini. Nabi enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra Raja Persia. Disebut namanya belakangan saja marah. Sobek-sobek. Marah dengan kemarahan yang besar. Usir dia. Abdullah diusir. Keluar Abdullah. Bingung Abdullah. Gimana ini nanti? Saya dibunuh apa enggak? Biarinlah, dibunuh. Yang penting tugas Nabi sudah saya jalankan. Gitu. Gak peduli mau hidup mau mati, yang penting tugas Nabi sudah saya jalankan. Akhirnya Abdullah pun menuju Madinah, dipacu kudanya. Setelah reda kemarahannya itu Kisra, dia panggil, mana Abdullah? Cari. Dicari udah nggak ada. Cari sampai ketemu. Dicari nggak taunya jejak kudanya sudah mengarah ke kota Madinah. Terus Kisra marah. Dia kirim surat kepada Bazan, gubernur Madinah, gubernur Yaman. Itu negeri Yaman ada di bawah jajahannya. Kirim orang yang bisa membawa Muhammad kemari. Gubernur Bazan pun mengutus Al-Gojo 2 orang suruh menemui Nabi SAW ke Madinah. Dari Yaman ke Madinah. Begitu ketemu Nabi, 2 orang yang mau bawa Nabi itu mengatakan, wahai Muhammad, aku dapat perintah dari Rajaku Bazan yang ditugaskan oleh Kisra agar aku mengajakmu ke Persia. Kalau engkau mau berangkat bareng, maka aku akan berusaha memberikan rekomendasi agar engkau tidak disiksa, agar engkau dimuliakan. Tapi kalau engkau tidak mau, tahu sendiri Kisra,
Dia bisa datangkan pasukan untuk meluluh lantakkan negeri Madinah. Diancam Nabi, digertak Nabi. Kata Nabi SAW, udah malam, tidur aja. Itu, kamu istirahat tidur, besok sini lagi. Ketika Khudzafah sebelum kedua orang datang menyampaikan kepada Nabi tentang suratnya dirobek-robek, Nabi pun marah. Semoga Allah robek-robek kerajaannya. Yani porak-porandakan. Dia tidak memuliakan hadis Nabi, tidak memuliakan sunnah Nabi, didoakan oleh Nabi. Maka pagi harinya dua urusan dari Yaman itu menemui Nabi. Kata mereka, udah siap kita berangkat ke Persia? Kata Nabi SAW, rajamu sudah mati tadi malam. Yang benar. Kaget dia, siapa yang SMS sih? Kok bisa tahu? Zaman sekarang nggak ada, mungkin ada. Zaman dulu nggak ada berita. Iya sudah mati, dibunuh oleh anaknya Sirawai. Akhirnya dia pulang menemui Bazan ke Yaman, sampaikan kata Muhammad bahwa Kisra sudah mati, dibunuh oleh anaknya. Kata Bazan, kita tunggu beberapa saat. Kalau memang berita ini benar, berarti Muhammad memang seorang nabi. Ternyata beberapa hari kemudian datang surat dari Sirawai meminta agar Bazan berbaiat kepadanya. Maka Bazan tidak mau berbaiat, bahkan dia masuk Islam atau seperti yang dikisahkan. Begitu para sahabat radhiyallahu anhum. Sami'na wa ata'na dengan perintah Allah. Fattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Taat saja kepada Allah. Niscaya akibat ketaatan adalah kebahagiaan. Dan akibat penentangan adalah kesengsaraan. Semoga Allah jadikan kita orang yang bertakwa. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu. Yaqulullahu amiran bil islahi bainal fi'ataini al-mutaqatilataini annal mu'minina ikhwatun fid din. Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk mendamaikan dua kelompok kaum mukminin yang saling berperang. Bahwasanya orang-orang mukmin itu bersaudara dalam agama. Jadi kita ini saudara semuanya. Makanya kalau ceramah saudara-saudara. Karena sesama muslim adalah saudara-saudara. Wal akhu la yuslimu akhahu wa la yakhdhulu. Dan namanya al-akh, saudara, tidak menyerahkan temannya kepada musuh dan tidak pula menghinakannya. Fayambakil islahu bainal ukhuwati bi rada'idz zalim wa nasril madlum. Maka hendaknya kita mendamaikan di antara saudara dengan mencegah orang yang zalim dan menolong orang yang dizolimi. Kalau ada orang yang dizolimi, ya harus kita kembalikan haknya. Dan pada orang yang zalim, kita ambil hak saudaranya yang diambil olehnya. Surat Al-Hujurat
Surat yang ke berapa? Dua 49 ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan agar mendamaikan antara dua kelompok orang yang beriman jika terjadi peperangan. Hal ini dijelaskan alasannya pada ayat ini, yaitu karena mereka bersaudara walaupun telah terjadi apa yang terjadi. Walaupun telah terjadi apa yang terjadi. Jadi kejadian permusuhan, kedzaliman apa saja, pembunuhan sudah selesai, jangan diingat-ingat terus, damai. Itu perintah Allah. Maka dengan ayat ini kita memiliki kaidah yang kuat, yaitu innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Oleh karena itu, jika ada sesuatu yang terjadi antara kita dengan saudara kita, dagang, nipu, ngutang, nggak bayar, dan lain-lain, namanya juga manusia. Udah janji mau nikahin, ngemeng doang, ditipu. Oleh karena jika ada sesuatu yang terjadi antara kita dengan saudara kita, lalu menyebabkan kita tersinggung, dan seandainya kita bantah atau kita lawan dapat menyebabkan pertumpahan darah, maka tidak perlu kita lakukan. Udahlah, biarin aja. Sebenarnya kalau mau ngalahin gampang, mau dibales bisa, tapi nggak usah, namanya juga saudara. Itu dia ajaran Quran dan Sunnah. Damai. Tapi dia belum balikin duit saya, tapi dia mencaci maka di depan orang, saya dimaki-maki. Sudahlah, namanya juga saudara. Manis apa pahit? Pahit banget. Kita itu maunya orang zalim ya kita balas. Kalau sama orang kafir ya, mungkin, tapi sama muslim saudara kita. Semoga kita nggak diuji dengan ujian yang kita nggak sanggup menghadapinya. Dikata-katain misalnya, nah sudahlah, namanya juga saudara kita. Apalagi saudara beneran. Menantu dimaki-maki oleh mertua, mertua dijelek-jelekin oleh menantu, dibilang mertua pelit, padahal kikir. Sudahlah, namanya saudara. Kalau kita nggak mau berdamai, sudah rusak semuanya. Karena nggak ada yang sempurna. Sebagaimana antum jadi menantu nggak sempurna, begitu juga mertuamu tidak sempurna. Maka ini amalkan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sebagaimana engkau jadi suami tidak sempurna, istrimu pun tidak sempurna. Engkau bukan malaikat yang turun dari surga. Istrimu bukan bidadari yang turun dari langit. Paling banter bidadari turun dari Grab. Maka kita harus berdamai. Maka cukup kita sudahi, karena tidak semua perkara harus kita tanggapi.
apalagi dengan kekerasan atau melampiaskan emosi. Inilah pernak-pernik kehidupan dunia. Kita berputar antara menzolimi atau dizolimi. Itu isi dunia. Kalau kita enggak zolim, ya kita dizolimi. Kalau kita enggak dizolimi, ya kita zolim. Sudah seperti itu aja. Sebagaimana kita suka zolim sama orang, maka kita pun sabar dengan kezoliman orang. Emang enak, ngomongnya sih enak gitu. Yang berat apanya? Prakteknya. Tapi bisa apa enggak bisa? Bisa. Enggak mungkin Al-Quran menyuruh kita sesuatu yang kita enggak mampu. Perintah Quran dan Sunnah sesuatu yang mampu dikerjakan. Tinggal kitanya mau apa enggak mau. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah." Setiap persendian manusia ada kewajiban untuk sedekah. Persendian kita 360 persendian. Sejumlah hari dalam setahun. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal itsnaini sadaqah. Setiap hari di mana matahari terbit, kau damaikan di antara dua orang, itu adalah sedekah. Tiap hari ada orang bertengkar lalu kita damaikan. Ya, masuk waktu Isya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian manusia ada kewajiban sedekah. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina itsnaini sedekah. Setiap hari di mana matahari terbit, engkau mendamaikan dua orang, itu adalah sedekah. Suami istri bertengkar lalu didamaikan, itu sedekah. Tetangga dengan tetangganya bertengkar, itu adalah sedekah. Bagaimana kalau kita damaikan mereka? Dan enak mendamaikan itu kalau punya duit. Satu petak kontrakan berantem sama petakan kontrak sampingnya. Tiap hari cekcok. Kalau kita punya duit, jangan berisik, jangan berantem. Nih 10 juta, nih 10 juta. Kira-kira damai apa enggak? Makasih Pak Ustadz, makasih. Kalau punya duit. Emang enak sih ngomong begitu. Jadi damaikan itu begitu. Seperti ada negara, satu negara dengan negara yang lain berperang. Itu cara mendamaikannya, yang negara ini dibantu, negara ini juga dibantu. Maka damai. Au tarfa'u lahu 'alaika mata'ahu shadaqah.
Sebelumnya wa tu'inur rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Dan menolong seseorang untuk naik di atas kendaraannya. Orang mau naik kuda kesusahan, kita bantuin biar dia bisa naik. Itu adalah sedekah. Misalnya antum istri mau naik mobil, susah, mobilnya tinggi. Istri antum enggak tinggi. Lalu antum pasang kakinya gitu, biar diinjek pahanya, lalu istrinya naik mobil. Nah, udah pernah belum? Itu sedekah. Dan itu Nabi SAW melakukan kepada siapa? Kepada Sofia. Gitu. Karena Sofia itu enggak tinggi. Jadi kalau mau naik onta susah. Jadi kaki Nabi dipasang, lalu paha Nabi diinjak agar dia bisa naik. Kalau Aisyah tinggi. Dalam satu riwayat bahwa Aisyah di belakang Nabi. Ngelihat orang main pedang di masjid. Dagunya Aisyah di pundak Nabi. Dagunya Aisyah di pundak Nabi. Berarti Aisyah pendek apa tinggi? Tinggi. Nah, nempel aja. Kata Nabi, udah cukup, udah cukup. Kata Aisyah, belum. Nah, dia mau ngelihat. Sebenarnya Aisyah juga nggak senang lihat main pedang. Terus ngapain ngelihat? Biar istri-istri yang lain ngelihat. Betapa dekatnya Aisyah dengan Nabi. Itulah perempuan. Waspadalah. Semoga Allah melindungi kita. Itu dia, membantu orang naik kendaraannya atau mengangkatkan barangnya ke atas kendaraan. Itu sedekah. Orangnya udah naik di atas kuda, kopernya masih di bawah, bungkusannya masih di bawah, kita angkat. Itu sedekah. Jadi sedekah itu banyak caranya. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah, dan kalimat yang baik itu juga sedekah. Kalimat thayyibah bisa la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, itu kalimat thayyibah, amar ma'ruf nahi mungkar. Menyambut saudara dengan senyum itu sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah, dan setiap langkah menuju salat itu juga sedekah. Jalan kita dari rumah ke masjid, selangkah dihapus dosanya, selangkah diangkat derajatnya, selangkah dihapus dosanya, selangkah diangkat derajatnya. Wa tumitul adza anit tariqi sadaqah, dan menyingkirkan gangguan dari jalan juga sadaqah. Muttafaqun alaihi. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu juga sadaqah. Ada ranting yang mengganggu, menjuntai ke jalan, disingkirkan. Ada spanduk yang lepas sebelah sehingga mengganggu jalan, singkirkan. Itu sedekah. Ada motor dan mobil parkir di jalan ganggu orang lewat, singkirkan. Itu juga sedekah. Karena jalan itu buat lewat, bukan buat parkir. Jalan buat apa? Buat lewat, bukan buat parkir. Kalau parkir di garasi, bukan di jalan. Banyak orang punya mobil tapi nggak punya garasi. Parkirnya di jalan. Itu mengganggu orang. Nggak boleh.
Fiqhul hadis, fikih hadisnya wujubu syukrillahi ala ni'amihi wa alaih. Wajibnya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya dan karunia-Nya. Yang kedua, abwabul khairil lati yataqarrabu biha ila Allahi katsiratun tas'a jami'i ahwalil mu'minin. Pintu-pintu kebaikan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah itu banyak, meliputi semua kondisi orang mukmin. Wa hadza min si'ati rahmatillahi bi ibadihi. Dan ini merupakan luasnya rahmat Allah kepada hambanya. Minha diantaranya al-islahu bainan nasi bil adl, mendamaikan manusia dengan adil. Li'anna al-iqamatal adli fil ardi sammatun min samati ahli Islam, karena menegakkan keadilan di muka bumi adalah ciri di antara ciri-ciri seorang muslim. Yang kedua, i'anatul muslimin wa musa'adatihim indal ajzi, menolong kaum muslimin, membantu mereka kalau mereka orang lemah. Kalau kita ngelihat saudara kita muslim dalam kelemahan, tolong, bantu. Walaupun membantu naik motor, membantu dia naik mobil, itu bantuan. Pelajaran yang ketiga, at-tanbihu ala daqaiqi sun'atil lati khalaqallahu al-insani biha. Peringatan atau penjelasan tentang detilnya ciptaan makhluk Allah pada diri manusia. Wa hadza muda'atun litafakkuri fi badi'i san'illahi tabaraka wa ta'ala wa min thamma ta'zimihi wa taqdisihi. Maka melihat detilnya, rincinya ciptaan Allah Ta'ala mendorong kita untuk tafakkur, merenungi keindahan ciptaan Allah yang maha suci dan maha tinggi. Itu baru susunan persendian manusia. Ada 360 sejumlah bilangan hari dalam setahun. Hancur nanti, mati, Allah kembalikan lagi lengkap sempurna. Dan banyak yang harus kita renungi dari ciptaan Allah. Adanya laki-laki, adanya perempuan. Kemudian muncul kecenderungan laki-laki cinta perempuan, perempuan cinta laki-laki, sehingga saling membutuhkan. Allahu Akbar. Maka disuruh mikir juga, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan onta, bagaimana dia diciptakan. Sungguh binatang yang menakjubkan. Suruh mikir, tafakkur terhadap keindahan ciptaan Allah. Betapa indah itu onta yang besar badannya, tetapi kecil kepalanya. Kenapa onta badannya besar, tapi kepalanya kecil? Karena lehernya panjang. Itu. Kenapa onta badan besar kepala kecil? Apa jawabannya? Karena lehernya panjang. Sebab kalau leher panjang kepala gede, nggak kuat dia nunduk. Coba kalau leher panjang onta, palanya segede pala gajah, nggak kuat. Itulah betapa indah ciptaan Allah. Nggak ada yang bilang nggak serasi, semua serasi. Kalau ditanyakan kenapa onta lehernya panjang, apa jawabannya? Karena kakinya panjang. Sebab kalau
kaki panjang, leher pendek, susah nggak makan? Begitulah ciptaan Allah. Dan pada diri kita, luar biasa. Apa fungsinya kita memikirkan tafakur terhadap badi'i sana'illahi tabaraka wa ta'ala, keindahan ciptaan Allah Ta'ala, wa min thamma ta'zimihi wa taqdisihi. Dari sanalah muncul pengagungan kita kepada Allah, pensucian kita kepada Allah. Maha agung Allah, maha suci Allah. Itu kalau kita memperhatikan ciptaan Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.